Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya hidup oleh karena hikmah Allah. Hikmat yang diberikan dari Allah itu harusnya dapat dirasakan oleh semua orang. Sebab hikmat adalah membawa kebaikan bagi kita semua. Orang percaya karena dengan demikian siapapun orang yang dekat dan berrelasi dengan kita akan merasakan buah dari hikmat Allah, yaitu sukacita. Mari kita bangkit berdiri menaikkan lagu di tengah ombak. Saudaraku, jemaat yang terkasih serta para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, ibadah minggu bulan katekese liturgi saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, orang berhikmat itu mendatangkan kegembiraan dan manfaat bagi sesama dan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang bijaksana, bukan bijaksana dan bijaksini. Pengendalian atas ambisi berkuasa dan bentuk-bentuk kesombongan lainnya justru akan menempatkan dia menjadi manusia terpuji. Keberartian diri bukan terletak pada posisi, melainkan pada fungsi. Signifikansi diri nampak dalam keberadaan dan fungsi diri sebagai anggota keluarga dan anggota komunitas yang lebih luas, dan peran mempengaruhi atau memimpin dengan kerendahan hati. Namun bila berbagai nafsu menguasai diri, maka hikmat terkubur dan tenggelam dalam arus tiada arah. Mari pada saat ini kita akan pujikan bersama Aku Mengasihi Engkau Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Kerendahan hati kita mengakui bahwa kita tidak pernah lepas dari dosa. Mari saya mengundang saudara-saudara untuk kita memohon pengampunan dosa melalui doa. Kita berdoa. Segala sesuatu telah Engkau ciptakan dengan sungguh amat baik. Namun kami manusia yang telah Engkau berikan mahkota kemuliaan masih sering merusak segala sesuatu yang ada di sekeliling kami, bahkan merusak diri kami. Saat ini Tuhan, kami mengakui
bahwa kami tidak pernah bisa lepas dari dosa. Oleh sebab itu memohon rahmat Tuhan untuk senantiasa memperbaharui kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu seturut apa yang Kau kehendaki. Ya Kristus, ampunilah kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 demikian. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jemaat dipersilakan memberikan salam namaste kepada jemaat di sekelilingnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita akan nyatakan kesanggupan kita dengan kita menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi, ongko 200 doso gangsal, podo ingkang sepisan dumugi 3, wit Sang Roh Suci. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan serta para pendengar Radio Magelang FM, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita akan satukan hati memohon Roh Kudus untuk menuntun kita. Dengan kerendahan hati, kami ingin urapan Roh Kudus.
yang memberikan kepenuhan atas kami, agar kami tidak hanya memahami dan menghayati, tetapi dengan sungguh-sungguh bertekad untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda kehidupan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 sampai Yakobus 4 ayat 3 dilanjutkan dengan ayat 7 hingga 8a. Saya ulangi sekali lagi, Yakobus 3 ayat 13 sampai 4, ayat 3 dan 7 serta 8a. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 7 hingga 8a. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu serta para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan. Sewaktu saya kecil, saya mengingat ada sebuah lagu yang cukup populer saat itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua yang kenal dengan lagu ini, mari kita menyanyikan bagian refrennya saja 2 kali.
Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Saudaraku masih mengingat lagu ini, lagu yang dipopulerkan oleh Ari Wibowo sekitar tahun 80-an, tetapi sekarang dipopulerkan kembali dengan gaya kekinian oleh grup penyanyi J-Rock yang mengatakan kepada kita, saudara akan memilih mana, madu atau racun? Saudaraku, hidup itu penuh dengan pilihan. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, semua ada berbagai pilihan dan tidak dapat kita hindari. Diperlukan hikmat agar kita bisa memilih dengan tepat untuk kehidupan kita di masa yang mendatang, tetapi juga tanpa kita merusak relasi dalam sebuah komunitas hidup bersama. Ada banyak tantangan di dalam memilih. Sebab bisa saja nantinya ada penyesalan di kemudian hari. Maka sekali lagi harus memilih yang tepat. Atau juga ada tantangan untuk berkompromi dalam pilihan sehingga dapat menjadi jalan tengah bagi pihak manapun. Tetapi demikian saudara-saudara, ada hal-hal yang saya tegaskan di sini, ada hal-hal yang tidak dapat dikompromikan. Diperlukan ketegasan agar kita mampu bersikap menjadi orang yang bijaksana. Hari ini Yakobus mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertindak sebagai orang yang bijak dan berbudi. Ada dua hal. Yang pertama, ada dua pilihan hikmat. Yang pertama adalah hikmat yang berasal dari atas. Ada hikmat yang berasal yang sumbernya itu dari Allah. Tetapi juga ada hikmat yang berasal dari bawah atau dari dunia, yang sumbernya itu adalah nafsu dunia dan juga setan. Karakter yang pertama, hikmat yang berasal dari Allah. Tadi Yakobus berkata karakternya itu murni, artinya bersih. Dia pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Ada buah-buah yang baik. Dia juga tidak memihak atau diskriminatif dan juga tidak munafik. Itu karakter dari hikmat yang bersumber dari Allah. Lalu sebaliknya, karakter yang hikmatnya bersumber dari nafsu dunia dan setan. Dikatakan tadi semuanya mendatangkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sebab di sana ada iri hati, tetapi di sana juga ada pementingan diri sendiri. Dalam sebuah komunitas hidup bersama, tidak sedikit kita menyadari bahaya perpecahan. Disebabkan oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh, saudaraku, kalau kita mau jujur, gereja juga seringkali mengalami hal yang sama. Mari kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak gereja itu bertambah yang diakibatkan bukan karena bertumbuhnya jemaat, bukan karena semakin banyak
kuantitasnya jumlah jemaat, tetapi gereja ada disebabkan karena di dalamnya terjadi sengketa dan pertengkaran. Atau sekarang mari kita lihat diri kita di dalam keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga yang hidupnya itu kemudian terpisah atau memisahkan diri karena di dalam keluarga juga ada sengketa, ada pertengkaran. Mungkin dikarenakan warisan. Setiap orang menginginkan pandai. Setiap orang menginginkan hidupnya sukses. Setiap orang ingin berprestasi. Setiap orang ingin kaya raya. Setiap orang ingin terdepan. Hal ini tentu tidaklah salah. Tetapi bagaimana cara yang tepat untuk memperolehnya? Yakobus mengajarkan, tunduk pada kehendak Allah dan lawanlah iblis. Sekali lagi saya katakan, tunduk pada kehendak Allah dan lawanlah iblis. Orang yang bijak, orang yang berbudi pasti akan memilih sumbernya yang terbaik dalam hidupnya. Saya tegaskan sekali lagi, orang yang bijak, orang yang berbudi pasti akan memilih sumber yang terbaik dalam hidupnya. Sebagai contoh, ini saya membawa air kemasan dan ini bukan sponsor kita begitu ya. Tapi coba kalau Bapak Ibu perhatikan, suatu hari Bapak Ibu membeli air kemasan. Biasanya di bagian ininya, kertas plastiknya ada dicatat di sana sumber air itu berasal dari mata air. Dan kalau kita melihat, oh mata airnya ini bersih dan kita tahu tempatnya di mana, pasti air ini terpercaya dan sehat untuk diminum. Tapi kemudian kalau kita baca dengan lebih jelas, oh di sana itu tertulis dari sungai, dari kali yang kita tahu airnya butek, airnya kotor, penuh dengan limbah. Apakah saudara masih akan memilihnya untuk diminum? Jadi sekali lagi, pilihlah sumber yang terbaik dalam hidupmu. Kita ingin berdoa, Tuhan kami ingin kaya raya, tapi hasil korupsi. Kita berdoa ingin pandai, tapi skripsi hasil joki. Kita berdoa ingin sukses, tapi hasil jegal orang lain. Doa yang demikian hanyalah doa yang berlandaskan hawa nafsu. Orang yang bijak dan orang yang berbudi pasti akan memilih tindakan dari sumber yang terbaik. Oleh sebab itu mendekatlah terus kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Saudaraku, hidup ini selalu penuh dengan pilihan. Di sana ada kompromi, di sini juga ada persaingan. Tetapi saya tegaskan seperti firman Tuhan di awal, ada hal-hal yang tidak dapat dikompromikan. Seperti iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus tidak dapat dikompromikan. Dalam hidup bersama sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita diajak untuk saling menjaga. Demikian pula di dalam keluarga Kristiani, sehingga tidak ada seorang pun yang kemudian menghilang dan menjauh dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu yang namanya didikan, peringatan, pembiasaan, penanaman
akan siapa Tuhan kita harus dilakukan dengan kesungguhan, agar setiap kita bisa mendekat dan melekat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, iman kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa dikompromikan. Lalu yang kedua, orang yang berhikmat pastilah dia mendatangkan kebaikan. Pastilah dia mendatangkan kegembiraan bagi sesamanya. Dan semua itu akan tampak dari cara hidupnya. Di saat orang mengambil jalan pintas yang memudahkan, salib sana, salib sini, dia akan tetap taat pada aturan. Sebab dia tahu aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Kehadirannya itu mendamaikan, menyenangkan bagi banyak orang, tetapi juga dia ramah kepada siapapun. Dia suka menolong orang lain tanpa pandang bulu. Dia tidak suka menghakimi. Dia apa adanya hidupnya. Dan yang pasti saudara-saudaraku, pilihan hidupnya, sikapnya, kata-katanya, tindakannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi yang kedua ini, saya mengingatkan orang yang berhikmat itu pasti adalah orang yang mendatangkan kegembiraan dan kebaikan bagi sesamanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kebijaksanaan dan akal budi itu harus seiring sejalan dengan iman. Orang dikatakan bijaksana biasanya itu diberikan status sosial yang tinggi. Bukankah dalam berbagai macam kepengurusan biasanya ada penasehat, dan penasehat itu selalu diletakkan di atasnya ketua. Status sosial yang tinggi bisa membuat seseorang menjadi sombong. Tetapi dengan iman, seseorang akan merasa, siapalah saya? Saya hanyalah seorang pelayan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun saya, sehingga kata-katanya bisa dipercaya, bisa berpengaruh untuk bisa membangun kehidupan dan memajukan. Perilakunya bisa menjadi teladan. Jadi saudara-saudaraku, yang ketiga ini, kebijaksanaan dan akal budi harus seiring dengan iman kita. Para pendengar Radio Magelang FM serta jemaatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yakobus ingin bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dan bagaimana jawab saudara? Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah saudara-saudaraku, kita akan naikkan syukur dan syafaat di dalam doa. Hari-hari yang kami lalui, kami masih ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Biarkan ucapan syukur boleh terus-menerus menghidupi kehidupan kami, dan bagaimana panggilan kami di tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil Tuhan dapat kami hidupi hingga saat ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami agar kami hidup dengan hikmat Tuhan, memilih sumber yang terbaik, sehingga dengan akal budi kami boleh dapat menjadi orang yang kokoh, teguh atas iman kami, tetapi kami juga dimampukan untuk hidup menyenangkan, dan kami juga bisa menyelaraskan antara akal budi dengan iman kami. Terima kasih untuk sabda-Mu ini Tuhan. Bentuk kami agar kami dapat menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau hadir, memberikan kuat kuasa-Mu yang kami percaya mukjizat-Mu masih ada hingga hari ini. Bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit yang menaun, yang harus isolasi mandiri, dan yang harus berjuang di tengah-tengah kritisnya. Oh Tuhan, berikan penguatan dan kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itu kuatkan keluarga, berikan kesabaran, berikan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk memberikan perawatan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk jemaat-Mu yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, yang berjuang untuk bisa mengelola usahanya, namun juga yang saat ini berjuang di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit. Engkau adalah sumber pengharapan kami yang hidup, dan rancangan-Mu pasti indah untuk masa depan kami. Berkati setiap mereka yang terus berupaya, agar mereka nantinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam membantu perekonomian keluarga. Namun di sisi yang lain, kami juga tetap mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ajari kami Tuhan, untuk dapat mengulurkan tangan kami sebagai perpanjangan berkat dan kasih Kristus bagi dunia. Kami juga berdoa Tuhan agar keluarga-keluarga dikuatkan selama masa pandemi ini, agar setiap orang boleh menyadari bahwa kami semua adalah teladan bagi orang lain. Karena itu biarkan kami tetap menjaga dengan prokes 5M, kami tetap menjaga diri agar keluarga sehat dan selamat, dan orang-orang di sekeliling kami juga damai sejahtera. Berikan juga penguatan dan teguhkan hubungan pasangan suami istri, agar di tengah-tengah begitu banyaknya kesulitan, mereka tetap kuat di dalam cinta kasih mula-mula. Demikian pula berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kedua orang tua untuk mendidik putra-putrinya,
dan anak-anak juga mengerti dan memahami kondisi kedua orang tuanya. Hadirlah di sana menjadi nakoda kehidupan bagi setiap keluarga-keluarga Kristiani. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan segala kondisi saat ini, teguhkan dan kuatkan para pejabat negara. Mereka yang saat ini yang takut akan Tuhan disertai, untuk dapat mengarahkan dan mensejahterakan kehidupan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa agar setiap rakyat Indonesia patuh pada aturan yang dibuat pemerintah demi kebaikan bersama. Dan kami juga berdoa untuk para nakes, Tuhan kuatkan mereka. Para satgas COVID, Tuhan juga tolong mereka. Dan siapapun yang saat ini membantu, mengupayakan segala sesuatu yang diperlukan agar pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu baik di Indonesia, baik di klasis kami, ataupun juga baik bagi gereja-gereja di berbagai penjuru dunia, agar Engkau menguatkan gereja Tuhan, walaupun mungkin di berbagai tempat masih dilakukan online, ataupun ada yang sudah onsite atau tatap muka, tetapi tetap semangat untuk beribadah, semangat untuk berjumpa dengan Tuhan, tetap ada di dalam kerinduan setiap jemaat-Mu, agar kami semakin mendekat, melekat kepada Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kiranya semua doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pengharapan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan sebagian berkat pemberian Tuhan melalui persembahan, di mana di dalam kita mengaturkan persembahan didasari dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan diiringi dengan kidung pasamuan Jawi 350 podo setunggal lan kalih. Rahayu wong kang wedi asih. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha mulia, Bapa yang boleh kami panggil dan kami sembah di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur.
di mana pada saat ini Engkau sudah berikan kesempatan bagi kami untuk mengaturkan sebagian berkat pemberian-Mu Tuhan melalui persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Engkau boleh pakai sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Bila Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami haturkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri. Saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi, Ongko 357, podo ingkang setunggal lan kalih, endaing satuluran. Snow